Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Gambir. Dan pada malam hari ini saya akan menuju kota Malang naik kereta spesial tambahan Nataru ya, yaitu kereta api Gajayana Tambahan sebagai kereta tambahan dengan relasi terjauh. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Gajayana Tambahan? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, jadi ini dia untuk suasana di Stasiun Gambir pada malam hari ini. Sekarang tanggal 4 bulan Januari dan sekarang jam 22:15. Ini sudah tidak begitu rame orang yang boarding ya teman-teman, karena memang keberangkatan malam juga kan terbatas. Lalu untuk fasilitas gerai retail di sini udah lengkap. Namun jam 10 malam ke atas nampaknya sudah mulai banyak yang tutup juga ya. Hanya tersisa beberapa saja yang masih buka. Yang ada di jalur 1 kereta api Argo Parahyangan dan yang ada di jalur 2 kereta api Gajayana yang saya naiki. Saya mau ke depan dulu, kita lihat lokomotif dinasnya ya. Yang diberangkatkan dari jalur 1 kereta api Argo Parahyangan, keberangkatan 22:15 tapi keretanya telat ya teman-teman. Sebenarnya saya juga baru turun dari kereta api Argo Parahyangan ini, telatnya 40 menit. Jadi kita hanya punya waktu sedikit buat review-review singkat. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Gajayana hari ini adalah CC 206-1387. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3 ya. Ada 3 gandar di depan dan 3 gandar di belakang. 206 adalah seri lokomotifnya yang dimana ini memiliki 2 kabin. Ada kabin depan dan juga kabin belakang. 13 adalah tahun pertama dinas. Di 2013, 87 adalah nomor absennya dan depo induk CPN singkatan dari Depo Cipinang sebagai kepemilikan atau rumah dari lokomotif ini. Nah, untuk kereta api Gajayana Tambahan kali ini susunan rangkaiannya di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif terdapat kereta pembangkit dan ada kereta kelas priority sebagai kereta termewah dalam satu rangkaian, ditambah lagi ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 terdapat kereta restorasi, di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, 9. Jadi memang untuk rangkaian Gajayana Tambahan ini cukup panjang ya teman-teman. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 7 ya. Ini kita bisa lihat rangkaian kereta api Gajayana Tambahan menggunakan rangkaian mild steel. Dan kereta eksekutif 6-nya menggunakan eksekutif lawas, kaca-kaca sipit seperti ini. Kode serinya K1086515YK. Wah, udah jarang nih lihat kereta eksekutif model kaca sipit seperti ini ya. Saya duduknya di kereta eksekutif 7, single seat 13B, dan alhamdulillah dapat jejeran paling belakang. Ini lagi hoki banget teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Oke. Nah, ini dia kursi saya. Kereta api Gajayana Tambahan. Ini adalah salah satu kereta tambahan yang dijalankan pada masa libur Natal dan juga Tahun Baru 2024 ya. Dan kereta api tambahan ini, Gajayana Tambahan, biasanya dijalankan selain Nataru di waktu libur Lebaran. Nah, untuk kereta api Gajayana juga yang kita tahu adalah kereta yang melayani rute dari Stasiun Gambir tujuan Stasiun Malang ya.
tapi memiliki perbedaan. Kalau kereta api Gajayana yang reguler, dia tuh menggunakan rangkaian eksekutif stainless steel, sedangkan yang kita naiki ini adalah kereta mild steel ya teman-teman. Lalu untuk perjalanan kereta api Gajayana reguler dengan kereta api Gajayana tambahan juga memiliki perbedaan waktu yang cukup signifikan. Kalau Gajayana yang reguler itu berangkat pukul 18.50 dari Gambir dan tiba di sana itu sekitar jam 7 pagi. Estimasinya sekitaran 12 jam lebih 16 menit. Sedangkan si Gajayana tambahan ini berangkatnya lebih malam lagi, akan diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 22 lebih 40 menit, menempuh waktu perjalanan sekitar 13 jam 55 menit. Diperkirakan besok akan tiba di Kota Malang, stasiun Malang pada pukul 12 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Jadi nyampe Malang itu udah terang banget, dan serunya naik kereta api Gajayana tambahan, kita bisa melihat pemandangan indah, di samping itu juga bisa melihat sunrise ya. Lalu untuk harga tiket, si kereta api Gajayana tambahan dengan kereta api Gajayana reguler itu sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Ada di kisaran Rp620.000 sampai dengan Rp820.000. Bedanya itu sekitaran ya kurang lebih 40 sampai dengan 50 ribuan aja. Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih seneng rangkaian lawas kayak gini ya, apalagi yang kaca-kaca lebar. Saya nggak sabar sih buat nikmati perjalanan pagi hari besok ketika langit sudah mulai terang ya. Lalu ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Gajayana tambahan ya. Berangkat itu dari stasiun Gambir, berhenti di stasiun Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta. Namun berhenti di Klaten nih, keberangkatan dari Gambir ya. Terus berhenti juga di stasiun Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Minggiran, Kediri, Kras, Tulungagung, Blitar, Ulingi, Kepanjen, Malang Kota Lama, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Pemberhentiannya lumayan banyak ya, apabila dibandingkan dengan kereta api Gajayana yang reguler. Selamat datang di kereta api Gajayana tambahan. Kereta api Gajayana tambahan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Perkenalkan, nama saya Supiyatna sebagai kondektur yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Welcome to Gajayana Tambahan train, which will take us to our final destination of Malang Station. The trip takes around 13 hours, 55 minutes. Tepat pada waktunya pukul 22 lebih 40 menit, perjalanan kereta api Gajayana tambahan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan, Kota Malang, stasiun Malang, dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini yang saya lihat, untuk penumpang di kereta eksekutif 7, hanya ada 3 orang termasuk dengan saya. Asli, ini sepi banget sih. Tapi lumayan enak ya, jadi bisa leluasa gitu ngevlognya, nggak begitu sungkan karena tidak ada penumpang yang terlalu duduk berdekatan. Lalu untuk perjalanan kereta api Gajayana tambahan ini kan memiliki selisih waktu hampir 2 jam dengan yang reguler. Itu dikarenakan kalau kereta api Gajayana reguler, dia menggunakan rangkaian stainless steel saat ini dan bisa melaju di kecepatan 120 km per jam. Sedangkan untuk kereta api Gajayana tambahan ini masih menggunakan rangkaian lawas, rangkaian mild steel, sehingga kecepatannya dibatas, hanya bisa melaju 100 km per jam saja. Dari perbedaan kecepatan aja udah beda jauh ya, jadi ya nggak heran juga untuk perjalanan kereta api Gajayana yang reguler lebih cepat seperti itu. Nah, karena untuk perjalanan kali ini itu adalah perjalanan kereta eksekutif malam, jadi kita juga mendapatkan satu fasilitas tambahan, yaitu selimut. Selimut ini bisa digunakan selama di perjalanan, sehingga buat teman-teman yang naik kereta eksekutif, ingat ya, selimut ini tidak boleh dibawa pulang. Ketika kalian sudah tiba di kota tujuan, kalian harus meninggalkan selimut ini di tempat duduk ya. Nah, perjalanan kereta api Gajayana tambahan ini berangkat Gambir kan udah jam 10 lewat ya teman-teman. Sehingga nggak lama setelah meninggalkan stasiun Gambir, ini langsung di set ke mode malam. Yang dimana lampu utama, yang tengah nih, ini sudah dimatikan dan menyala lampu samping saja di atas bagian sebelah sana. Sehingga untuk keadaan di dalam kabin ini sudah sedikit lebih redup, walaupun keredupannya masih kalah dibandingkan dengan kereta
terbaru ya. Tapi so far udah oke sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23 lebih 7 menit. Perjalanan kereta api Gajayana tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Bekasi sebagai pemberhentian pertama ya. Kita bisa lihat yang naik dari stasiun Bekasi itu ternyata lumayan juga, ada beberapa orang teman-teman. Dan stasiun Bekasi adalah salah satu stasiun yang memang padat untuk perjalanan KRL komuter lain. Nah, teman-teman yang baru saja masuk di jalur berapa nih? Jalur 3 mungkin ya, adalah kereta api Argo Muria dari stasiun Gambir tujuan stasiun Semarang Tawang. Kereta api Argo Muria seharusnya itu berangkat di depan kereta api Gajayana tambahan. Tapi kalau nggak salah, karena tadi kereta api Argo Parahyangan yang saya juga telat sekitar 40 menit, sedangkan kereta api Argo Muria posisinya ada di belakang Argo Parahyangan yang saya naiki, sehingga masuk stasiun Gambir juga telat. Otomatis diberangkatkan dari Gambir ikut telat juga. Nah, jadi stasiun Bekasi ini menjadi stasiun penyusulan kereta api Gajayana tambahan yang saya naiki oleh kereta api Argo Muria. Si Gajayana tambahan ini berjalan di angka 100 km per jam, sedangkan si Argo Muria berjalan di angka 120 km per jam. Kelasnya Argo ya, sehingga kita harus mendahulukan perjalanan kereta yang larinya ugal-ugalan. Seperti itu. Nah, ini nih kereta api Argo Muria juga udah mau persiapan berangkat lagi. Yap, betul sekali, kereta api Argo Muria diberangkatkan terlebih dahulu dari stasiun Bekasi. Berarti tadi berangkat dari Gambir itu tempel-tempelan ya teman-teman, sama Gajayana. Wih, itu rangkaiannya kotor banget ya. Buluk banget. Tapi bagus lah, gak diduga-duga kita dapat momen ya. Nah, sekarang udah jam 23 lebih 14. Seharusnya kereta api Gajayana tambahan ini berangkat dari Bekasi pukul 23 lebih 07. Sudah lambat sekitaran 7 menitan. Dan untuk perjalanan kereta api Gajayana harus menunggu si Argo Muria itu nyampe dulu di stasiun Bekasi Timur kalau nggak salah. Jadi ada waktu beberapa menit lagi sebelum lanjut berangkat. Lalu untuk perjalanan kereta api Gajayana tambahan juga menurut saya ini jamnya cocok banget, terutama buat teman-teman yang dari Jakarta mau ke arah Jogja ataupun ke arah Solo. Karena berangkat itu kan udah mau tengah malam dan nanti tiba di Jogja itu sekitaran jam 6 pagi. Lalu di Solo itu sekitaran jam 7 pagian gitu. Tapi ya memang untuk rute ke arah Jawa Timur itu masuknya udah agak siang. Di luar itu benar-benar gelap, nggak ada yang bisa direkam. Ditambah lagi sekarang kondisinya gerimis hujan gitu ya teman-teman. Jadi kaca yang ada di samping saya ini benar-benar burem, nggak kelihatan apa-apa. Ya wes lah, kita istirahat aja. Dan saya rencananya nanti sih setelah Kutoarjo atau Jogja mulai aktif rekam-rekam. Ngapain juga kan rekam malam-malam di luar. Lampu aja nggak jelas gitu kelihatannya karena benar-benar burem sama embun. Sekarang udah tiba di stasiun Kutoarjo ya. Waktunya jam 4 lebih 54 menit.
prepare yourself. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 5:53 menit ya. Dan perjalanan kereta api Gajayana tambahan baru akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Seharusnya untuk perjalanan Gajayana ini berangkat dari Jogja jam 5:53 teman-teman. Sehingga ini keterlambatannya sudah sekitar 7 sampai dengan 8 menit. Mungkin 10 menit lebih lah nanti setelah lepas dari Yogyakarta ya. Terus juga untuk perjalanan kereta Gajayana tambahan menurut saya pribadi cocok banget apabila teman-teman dari arah Jakarta nyampe di Jogjanya itu pas banget ya, pas matahari sudah terbit, jadi ketika tiba di kota tujuan itu bisa langsung beraktivitas. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:55 menit. Perjalanan kereta api Gajayana tambahan sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Yang turun di stasiun Tugu lumayan banyak teman-teman, tapi memang untuk penumpang kereta api Gajayana tambahan nampaknya tidak terlalu banyak untuk malam ini ya. Nah, barusan juga yang turun di kereta eksekutif 7 semua penumpang kecuali saya. Ini kalau misalkan dari Jogja ke Malang, sisa saya sendiri di eksekutif 7. Gokil sih. Ini dia teman-teman bisa lihat, itu semua di depan kosong. Jadi ini berasa milik kereta pribadi. Sekarang jam 6:03 menit. Perjalanan kereta api Gajayana tambahan diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta. Lambatnya 10 menit dari jadwal seharusnya. Sekarang jam 6:25. Perjalanan kereta api Gajayana tambahan diberangkatkan kembali dari stasiun Klaten. Emang sedikit rasanya aneh ya ketika Gajayana berhenti di Klaten. Biasanya kan lewat sini bablas terus. Sekarang jam 6:55 menit. Kereta api Gajayana tambahan diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan. Nah, di stasiun Solo Balapan ini juga terdapat percabangan unik berbentuk segitiga ya. Kita bisa lihat, itu ada jalur menuju arah ke sana. Itu adalah jalur dari Solo Balapan menuju Gundih sampai dengan Semarang. Kita melaju dari jalur arah Solo Balapan menuju ke Solo Jebres. Sedangkan ada juga jalur di sebelah sana teman-teman. Itu ada jalur dari arah Gundih menuju ke Solo Jebres. Ini juga kita bisa lihat ya, di sini ada Masjid Syekh Zayed. Keren banget. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 8:02 menit. Perjalanan kereta api Gajayana tambahan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Madiun, di pusat dari Daop 7 ya teman-teman. Dan perjalanan Gajayana tambahan juga masuk Madiunnya sudah mulai on time. Sedangkan tadi itu kita berangkat dari Solo, berangkat dari Jogja, masuknya telat. Ini bisa ngejar keterlambatan, jadi mantep banget ya. Nah, di stasiun Madiun ini ada waktu tunggu sampai dengan pukul 8:13. Dan juga alhamdulillah perjalanan kereta api Gajayana tambahan dari arah Jogja menuju ke arah Malang itu tuh bisa menikmati pemandangan. Ditambah lagi juga untuk kereta yang saya naiki ini kaca-kaca lebar. Pas banget saya dapat di kaca bagian belakang. Rasanya itu seperti naik kereta panoramik tapi versi light ya, nggak ada sunroofnya di atas.
Ya, jadi ini dia untuk kereta eksekutif 7. Dia adalah kereta mild steel dengan desainnya kaca-kaca lebar ya teman-teman. Saya itu seneng banget kalau naik kereta mild steel dapatnya kaca-kaca lebar. View dari dalam keluar itu menikmati pemandangan terlihat lebih luas gitu ya. Lalu kode serinya adalah K1-06723PWT. K1 menandakan bahwa ini adalah sarana kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 67 adalah tahun pertama dinas di 1967, dan 23 adalah nomor absennya ke-23. PWT sendiri adalah depo kepemilikan dari sarana kereta ini, Depo Purwokerto. Kita bisa lihat ya, ini kereta yang berdinas di tanggal 5 Januari. Wah, hari ini dong. Sekarang tanggal 5 Januari tahun 1967. Yang otomatis ini adalah hari ulang tahun dari rangkaian ini ya teman-teman. Nah, untuk kereta di angkatan tahun 67, ini umurnya udah tua banget. Lebih dari 50 tahun ya. Berarti sekitaran 56 tahunan gitu. Di sebelah sini juga ada tulisan ACTS 380-220V menandakan bahwa tegangan statis dari pembangkit kerangkaian sekian, dan BK adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton. Lalu di atas sebelah sana itu terdapat sebuah kode train mark ya. Menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini hanya bisa digeber sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 40 adalah berat maksimal 40 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Untuk bugi K5 bentuknya seperti ini ya teman-teman. Memiliki suspensinya seperti pegas gitu. Sekarang jam 8:13 tepat. Kereta api Gajayana diberangkatkan dari stasiun Madiun. Ini berangkatnya on time ya teman-teman. Dan di Madiun juga terdapat satu perusahaan yang memang membuat kereta, yaitu PT Inka. PT Inka lokasinya di sebelah sini ya, di balik tembok dari stasiun Madiun. Jadi setelah area stasiun Madiun itu tembok, di sana sudah memasuki kawasan PT Inka yang bangunannya gede nih teman-teman. Dan kita bisa lihat juga ya, di sana sedang terparkir rangkaian stainless steel terbaru. Kalau dari livery, ini nampaknya adalah kereta Taksaka nih, calon kereta api Taksaka. Oh iya teman-teman, saya mau ngasih kabar juga. Jadi sekarang itu kan tanggal 5 Januari 2024, ini tahun baru. Dan saya pagi ini mendapatkan kabar yang cukup mengagetkan, yaitu terjadinya PLH antara kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya yang adu banteng di sekitaran Cicalengka. Itu tuh lokasinya nggak begitu jauh dari rumah saya, dan bahkan dulu ketika saya masih sering bikin konten hunting, saya sering hunting di area tersebut ya. Yang saya dapat kabar juga kalau masinis dari kereta api lokal Bandung Raya keduanya meninggal dunia. Nah, sekarang ini saya mau ajak teman-teman untuk sejenak berdoa, kirim Al-Fatihah untuk masinis yang berdinas, karena sejujurnya saya teringat 3 bulan lalu kalau kereta saya juga mengalami PLH, yaitu kereta api Argo Semeru, tepatnya di tanggal 17. Jadi ya tiba-tiba keingetan lagi aja teman-teman. Jadi saya minta doanya dari teman-teman untuk berdoa sejenak, mendoakan kru yang gugur dalam tugasnya ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:50 perjalanan kereta api Gajayana Tambahan telah tiba di stasiun Nganjuk. Nah teman-teman, stasiun Nganjuk ini banyak melayani pemberhentian kereta api jarak jauh ya. Mau yang dari arah Semarang, dari arah Jakarta, dari arah Malang, dan juga dari arah Surabaya. Cuma sayang banget untuk di peron di stasiun Nganjuk ini kurang panjang sih kalau menurut saya. Kita bisa lihat ya, yang dapat peron itu eksekutif depan mungkin dan juga sampai dengan eksekutif 6. Harusnya sih peron di stasiun Nganjuk ini diperpanjang ya, mengingat banyaknya kereta api yang berhenti di sini. Ditambah lagi juga kayaknya stasiun Nganjuk harus punya kanopi deh. Karena penumpang dari stasiun Nganjuk ya terbilangnya lumayan cukup banyak juga sih. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Gajayana di kelas eksekutif nomor 7. Ini adalah kode serinya K167 ya. Dan kereta ini umurnya sudah 57 tahun teman-teman. Hari ini adalah tepat dari hari ulang tahunnya dari sarana kereta ini di tanggal 5 bulan Januari ya. Dan untuk dari segi interior, walaupun sudah berumur 57 tahun, ini tuh tidak terlalu ketinggalan zaman banget ya. Masih sama seperti kereta Milesteel yang lainnya. Di sebelah sini juga kita bisa lihat kaca-kacanya lebar banget. Jadi kereta model seperti ini cocok banget untuk menikmati perjalanan terutama di pagi hari ya. Dan untuk fasilitasnya sama persis dengan kereta yang lainnya. Di sebelah sini ada rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini ya. Jarak antar kursinya memang lega di kereta kelas eksekutif ini. Nah, lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya ya. Footrestnya juga ini enak banget karena bisa dibolak-balik teman-teman. Berbeda dengan footrest pada kursi stainless steel ya. Nah, ini ada 2 tingkatan. Jadi kita bisa atur sesuai dengan kenyamanan. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah kantong kecil yang bisa digunakan untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Ada meja kecil juga untuk nyimpen botol, cup, dan lain-lain. Lalu ada juga stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di sebelah sini ada tuas reclining. Apabila kita tarik ke bawah, ini kursinya akan mundur ke mode rebahan. Lalu ada juga sebuah meja lipat. Nah, di bawah handrest ya teman-teman. Meja lipatnya juga menurut saya ini yang paling oke di antara kereta eksekutif lainnya. Karena meja lipatnya bisa digeser-geser tuh. Dan ketika kita lagi makan atau bekerja menggunakan laptop, ini tumpuannya mantep banget karena posisinya berada di tengah. Kalau kereta stainless steel kan dia mejanya ada di samping ya, menyamping seperti itu. Untuk toilet pada kereta api Gajayana Tambahan kelas eksekutif 7 ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Bedanya sisi depan dan belakang itu dari luas toilet. Biasanya yang lebih luas adalah toilet yang dekat dengan kursi nomor 13 ya teman-teman. Kita lihat dulu toiletnya. Astagfirullah. Kok tiba-tiba ngebuka, ngejeblak gitu ya? Oh, pantesan ininya nggak ada penahan. Oke. Nah, jadi untuk luas toiletnya ini berbentuk seperti huruf L, menyempit dan melebar lagi di bagian kloset ya. Untuk fasilitasnya di sebelah sini terdapat sebuah cermin. Lalu di sebelah sini juga ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, kloset duduk. Di sebelah sini terdapat sebuah jet shower, ada tombol flash juga untuk membilas, dan ada pewangi ruangan. Tapi teman-teman, yang saya notice di sini itu tidak terdapat sebuah gantungan untuk pakaian. Jadi agak ribet ya kalau misalkan mau buang air besar kayak gitu. Sekarang saya mau ke kereta restorasi dulu, mau sarapan ya. Jadi ini dia untuk kereta restorasi pada kereta api Gajayana Tambahan ya, menggunakan armada M10901. Di sini itu ada ruang panel untuk kondektur, lalu ada ruang kru, dan di sebelah sini juga terdapat sebuah fasilitas musola. Nah, fasilitas musolanya ini lega banget ya teman-teman. Di sebelah sana juga ada cermin dan juga ada kelengkapan sholat. Lalu ada sendal juga yang bisa digunakan untuk mengambil wudhu. Untuk ruang restorasinya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan.
Lalu ada juga beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk makan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:14. Perjalanan kereta api Gajayana tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Stasiun yang memiliki 2 perpecahan jalur ya. Nanti kereta api Gajayana tambahan ini akan berbelok ke arah kanan menuju Kediri, Blitar sampai dengan Malang. Dan ada juga percabangan lainnya ke arah sebelah kiri, itu merupakan percabangan ke arah Surabaya Gubeng. Dan desain dari kereta restorasinya ini mirip-mirip seperti kereta restorasi kekinian, udah bagus. Kita lihat juga itu ornamen-ornamennya kayak ornamen kayu ya teman-teman. Terus bagusnya lagi di sini tuh si meja kayak pakai batu marmer. Saya udah pesan satu makanan, ini nasi goreng Parahyangan ya. Harganya Rp40.000 dan untuk isiannya terdapat 1 porsi nasi, ada kerupuk juga, 1 potong ayam, 1 telur, ada mentimun dan juga acar. Lalu saya juga pesan 1 minuman. Ini teh buah, harganya Rp10.000. Kita berpapasan dengan kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan ke arah Bandung. Dan for your information, ini rangkaian kereta api Argo Wilis memiliki jadwal rolling dengan kereta api Turangga. Kereta Turangga yang hari ini mengalami kecelakaan ya, adu banteng sama lokal Bandung Raya di Cicalengka. Ini adalah jembatan Sungai Brantas dan nama sungai juga dijadikan sebagai salah satu nama kereta, yaitu kereta api Brantas dari stasiun Blitar tujuan stasiun Pasar Senen. Kita sedang berbelok ke arah kanan menuju ke Kediri sampai dengan Blitar. Dan jalur yang sana ya teman-teman, menuju ke Surabaya. Sekarang saya mau cobain dulu ya, sarapan pakai nasi goreng Parahyangan. Nasi goreng ini salah satu menu yang populer banget di restorasi kereta. Dan stoknya biasanya itu banyak teman-teman. Karena memang kereta api Gajayana tambahan ini mungkin ya, dari penumpang nggak begitu banyak. Jadi ketersediaan si nasi goreng atau menu-menu lainnya itu terbatas. Saya udah pesen sama pramugara-pramugari itu kemarin pas kereta ini belum lama berangkat Gambir gitu lah. Dan saya minta buat makanannya nanti disisain ya, saya mau sarapan ke restorasi gitu. Jadi apabila teman-teman mau makan untuk sarapan atau misalkan request di jam berapa, itu bisa pesan lebih awal ke prama-prami yang bertugas. Bismillah. Oh iya, selain teman-teman bisa pesan lewat prama-prami yang sedang berkeliling ke kabin, kalian juga bisa memesan makanan lewat aplikasi KAI Akses di menu Rail Food. Nanti teman-teman itu tinggal pesan mau menu apa, bayar, dan nanti bakal dianterin sama petugas. Oh iya teman-teman, di kereta restorasi ini juga terdapat tempat wudhu ya. Jadi cakep banget nih, kita nggak perlu nyebrang ke kereta eksekutif dulu untuk wudhu. Langsung bisa ya, di sini wudhu, terus kita langsung sholat di sebelah sana. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:47. Perjalanan kereta api Gajayana tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kediri. Kota Kediri ini adalah salah satu kota terbesar di Jawa Timur ya teman-teman. Dan ini saya mau kasih tahu ya, kita di eksekutif 7 K16723. Kereta eksekutif yang berdinas di tahun 1967 dengan desain kaca-kaca lebar. Sekarang kita maju ke depan. Ini ada kereta dengan kaca-kaca sipit yang identik banget dengan kereta jadul ya teman-teman. Tapi ini itu adalah kereta eksekutif yang lebih muda. Hampir 20 tahunan berarti lebih muda ya. K10865. Nah, kereta eksekutif yang berdinas di tahun 1986. Kalau yang sana 67. Bedanya berapa tuh? 19 tahun ya. Dan menurut saya pribadi, mendingan K167 ini dengan desain kaca-kaca lebar lebih terlihat bagus, estetik, dan juga nyaman
apabila dibandingkan dengan kereta kaca-kaca sipit seperti tadi ya. Kalau kereta eksekutif 6 kaca-kaca sipit dengan kode seri K186, terus eksekutif 7 di K167 dengan kaca-kaca lebar, berbeda dengan kereta eksekutif 8. Ini kaca-kaca kecil kayak kaca pesawat dengan kode seri K10804. Ini adalah kereta eksekutif yang berdinas di tahun 1980 ya teman-teman. Beda-beda kan jenis keretanya. Karena ini kereta tambahan, keretanya random banget. Itu ada depo PWT, ada depo Solo, yang merupakan kereta satu rangkaian ini gabungan dari beberapa kereta cadangan di tiap depo. Kita meninggalkan stasiun Kediri tepat waktu pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Dan dari Kediri juga ada penumpang yang naik satu orang di kereta eksekutif 7. Jadi saya nggak sendirian banget ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:09 perjalanan kereta api Gajayana Tambahan berhenti di Stasiun Kras. Di Stasiun Kras ini kalau nggak salah kita jadwal bersilang dengan kereta api Kertanegara dari Malang tujuan Purwokerto. Stasiun Kras. Nah, stasiun ini tuh kalau saya lihat adalah stasiun kecil, entah ada kereta lokal yang berhenti atau tidak, tapi mungkin tujuan utamanya stasiun ini untuk digunakan bersilang ketika ada pertemuan dari dua kereta api ya. Pada pukul 10:33 diberangkatkan dari stasiun Tulung Agung. Rame ya penumpang Tulung Agung, mungkin penumpang kereta lokal gitu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:01 perjalanan kereta api Gajayana Tambahan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Blitar. Nah, di Stasiun Blitar ini sepertinya kita bertemu dengan kereta api Matarmaja. Kereta api Matarmaja dari Stasiun Malang tujuan Stasiun Pasar Senen via Semarang Tawang. Kereta api ini nih salah satu kereta yang menurut saya tidak masuk akal banget. Harga tiketnya mahal, keretanya adu dengkul, dan saya rada kapok naik Matarmaja. Oke, yang diberangkatkan terlebih dahulu ternyata kereta api Matarmaja ya. Saya kira Gajayana bakal berangkat lebih dulu.
Nah, stasiun Blitar ini juga terdapat beberapa kereta yang start mulanya dari sini ya. Seperti ada kereta api berantas dari stasiun Blitar tujuan Pasar Senen via Semarang Tawang, lalu ada juga kereta api Singasari dari Blitar tujuan Pasar Senen via Yogyakarta, dan kereta api Kahuripan dari Blitar tujuan Kiara Condong. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 28 menit. Kita sudah tiba di Stasiun Wlingi. Stasiun Wlingi yang semula terlihat bangunannya biasa aja, tidak terlalu besar, tapi dengan adanya penambahan kanopi yang besar seperti ini, kelihatannya kayak stasiun yang gede gitu ya teman-teman. Padahal bangunan stasiunnya hanya segitu doang tuh. Di sini normal untuk naik turun penumpang karena semua kereta yang lewat Malang, terus ke arah Blitar, pasti berhenti juga di stasiun ini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 57 menit. Perjalanan kereta api Gajayana Tambahan ini itu sesaat lagi akan tiba di stasiun Kepanjen ya. Dan setelah Kepanjen ke Malang Kota Lama, lalu ke stasiun Malang sebagai tujuan akhir. Sekitaran 30 menitan lagi lah sampai di Kota Malang ya. Dan sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Gajayana Tambahan adalah basicnya kereta Gajayana. Kereta Gajayana itu merupakan kereta kelas tertinggi dari Jakarta menuju ke Malang, termasuk juga yang tambahannya ya teman-teman. Kalau Gajayana reguler kelasnya eksekutif luxury, sedangkan untuk kereta api Gajayana Tambahan kelasnya eksekutif dan juga ditambah satu kereta kelas priority. Terdapat dua perbedaan antara keduanya, terutama dari segi waktu tempuh. Waktu tempuh kereta api Gajayana yang reguler itu tuh sekitaran 12 jam 15 menitan, sedangkan yang tambahan
perjalanan hampir 14 jam. Selisihnya lumayan banyak karena untuk kereta api Gajayana reguler berjalan di angka 120 km per jam, sedangkan si Gajayana yang tambahan ini tuh hanya berjalan di angka 100 km per jam saja. Secara dari pemberhentian itu kurang lebih sama ya teman-teman. Dan juga yang kedua, untuk kereta api Gajayana tambahan ini hanya berjalan di waktu tertentu saja, terutama di libur panjang seperti Nataru dan juga libur panjang Lebaran. Nah, untuk kereta api Gajayana tambahan ini ada di harga 720.000 sampai dengan ke 820 ribuan. Memang untuk dari harga tiket sih nggak berbeda jauh ya dengan kereta Gajayana reguler, hanya memiliki selisih sekitaran 50 ribuan doang. Nah, lalu untuk dari segi sarana di kereta api Gajayana tambahan pada eksekutif 7 kali ini menggunakan rangkaian lawas tahun 1967. Sebenarnya dari sarana rangkaian ini menurut saya sudah baik dan tidak terlalu ketinggalan zaman. Ini mirip-mirip dengan kereta Majesty lainnya yang memiliki interior cukup bagus juga ya, apalagi menggunakan kaca-kaca lebar seperti ini. Dan kita tahu banget kalau perjalanan kereta api Gajayana tambahan dari arah Jakarta itu tuh udah hampir tengah malam, bahkan tiba di kota Malang aja sudah tengah hari. Jadi tadi itu kita bisa menikmati pemandangan dari lepas Kutoarjo mau nyampe ke Jogja sampai dengan ke arah Malang, apalagi pemandangannya bagus banget, ditambah kaca di kereta eksekutif ini itu lebar-lebar ya. Cuman sayang banget sebagian kaca ini tuh bening banget, tapi sebagiannya lagi masih agak sedikit buram. Kalau untuk saya pribadi sih karena sudah ada tirai, kayaknya kaca film kayak gini nggak begitu perlu sih. Nah, dari segi kenyamanan ya, untuk guncangan menurut saya standar-standar aja. Ini menggunakan bogi K5, ada goncangan sedikit ke arah kiri dan kanan, khasnya banget, tapi masih nyaman juga. Lalu dari segi kekedapan suara, ini peredamnya bagus, suara dari luar tidak terlalu bising yang masuk ke dalam, dan juga dari segi pendingin ruangan. Untuk perjalanan di malam hari, AC-nya ya standar, lalu sempat juga dingin banget di waktu subuh, tapi di siang hari sekarang, menurut saya AC-nya biasa aja sih. Kadang kalau misalkan kita duduknya ke sinaran sama matahari secara langsung, ini tuh sedikit gerah teman-teman. Overall untuk perjalanan kereta api Gajayana tambahan ini menurut saya lebih menyenangkan ya apabila dibandingkan dengan kereta api Gajayana reguler, karena kita masih bisa menikmati pemandangan selama di perjalanan dari arah Jogja sampai dengan ke arah Malang. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Gajayana tambahan. Sesaat lagi juga akan tiba di kota Malang, stasiun Malang, jadi saya mau siap-siap dulu. Pada pukul 12:32 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Malang Kota Lama. Jadi untuk perjalanan kereta api Gajayana dari arah Gambir ini masih berhenti di stasiun Malang Kota Lama untuk turun penumpang. Namun untuk arah sebaliknya, setahu saya dari arah Malang menuju ke arah Gambir melintas langsung seperti kereta api Gajayana yang reguler. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Malang Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Ya, alhamdulillah. Pada pukul 12:36 kita sudah tiba di stasiun Malang. Ini lambatnya berarti cuma 1 menit ya dari jadwal seharusnya. Nah, di jalur 5 yang baru saja tiba adalah kereta yang
baru saja saya naiki, yaitu kereta api Gajayana tambahan. Sedangkan untuk kereta api Gajayana reguler, sekarang rangkaiannya sudah stainless steel ya, yang ada di jalur 3 sana. Ini merupakan rangkaian hibahan dari Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Argo Lawu yang sudah berganti rangkaian. Rangkaian lamanya sekarang digunakan oleh kereta api Gajayana. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta selama 14 jam, sekarang saya sudah tiba di Kota Malang di Stasiun Malang Kota Baru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video perjalanan naik kereta spesial tambahan kereta api Gajayana. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.